dilakukan berbagai tahapan uji coba begitu, dan kemarin juga sempat menjadi sorotan begitu ya, kira-kira sebetulnya berapa nilai yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk program makan siang bergizi gratis ini. Nah, tapi di sisi lain mungkin dari Bappenas sendiri upaya yang dilakukan untuk memastikan program ini agar betul-betul bisa dijalankan dengan tepat sasaran seperti apa? Ya baik, untuk merespon itu Mbak Rahmani, mungkin saya perlu beri konteks dan juga penjelasan sedikit terkait betapa penting program makan bergizi untuk anak sekolah dan juga untuk ibu hamil dan balita. Jadi program ini sesungguhnya itu bukan program baru untuk konteks Indonesia. Dan kalau kita rujuk pada pengalaman global, itu banyak negara yang sudah melaksanakan school meals program ini. Di Jepang, di Cina, atau juga di Brazil. Dan bahkan di negara-negara Eropa itu sudah jauh lebih awal, itu sejak tahun 40-an malah itu, 50-an itu. Dan kita baru memulai sesungguhnya di akhir periode mungkin pertengahan 90-an lah. Waktu itu dinamakan program makanan tambahan untuk anak sekolah. Jadi ini sebenarnya pengulangan program yang sesungguhnya punya dampak jangka panjang dan sangat strategis. Dan karena itu ketika Bapak Presiden terpilih Pak Jenderal Prabowo Subianto mengusung program ini, itu langsung direspon, dan kemudian dari si perencanaan dan penyusunan kebijakan di dokumen baik RPJP nasional maupun RPJM nasional itu diadopsi. Karena ini berkenaan dengan soal bagaimana kita memastikan untuk menyiapkan generasi emas di masa depan, dan itu bertumpu pada anak-anak usia sekolah dan terutama juga balita. Jadi kami di Bappenas sudah menyusun program ini secara detail itu, dan sudah berkoordinasi juga dengan tim nasional Pak Jenderal Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa program ini nanti akan menyasar kepada kelompok umur tertentu yang memang itu ditargetkan. Jadi anak-anak usia sekolah mulai dari PAUD, kemudian sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan sampai ke jenjang pendidikan menengah, sekolah menengah. Tapi itu nanti akan secara pelaksanaan di lapangan itu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan apa kemampuan eksekusi di lapangan dan juga persiapan tenaga lapangan yang akan melaksanakan program ini. Oke, baik. Tadi sudah mulai sedikit masuk ke teknis begitu ya. Tadi seperti apa upaya yang dilakukan untuk bisa melakukan program ini dengan secara teknis begitu. Tapi mungkin ketika kita bedah terlebih dahulu, Bapak, dari kriteria khusus untuk menerima program makan siang bergizi gratis ini sendiri juga seperti apa? Kita ketahui ada beberapa kelompok kan, ada untuk anak-anak, kemudian juga ada untuk ibu hamil dan juga balita begitu. Nah, untuk penentuan kriteria ini sendiri juga seperti apa? Apakah akan menggunakan data dari mana begitu data yang akan digunakan? Ya tentu saja kita punya merujuk pada data BPS ya, ada Susenas. Di situ kita sudah mengidentifikasi struktur penduduk Indonesia dan menurut kelompok umur. Jadi bahkan di situ sudah bisa dibuat pemilahan struktur umur terpilah itu. Menurut kelompok umur balita, terus kemudian anak usia sekolah, itu kan bisa diketahui itu di umur di kelompok-kelompok tersebut. Dan kemudian nanti yang dijadikan sebagai target dan sasaran, itu kalau merujuk pada dokumen visi misi Bapak Presiden terpilih, itu kira-kira 82,9 juta. Itu mencakup 30 juta anak-anak yang dalam kelompok PAUD, kemudian ada 24 juta itu SDMI, kemudian 9,8 juta itu SMP dan juga SMP itu, dan 10,2 juta itu SMA, Madrasah Aliyah dan SMK. Termasuk juga nanti 4,4 di kalangan santri. Nah, untuk ibu hamil sendiri itu ada sekitar 4,4 juta. Tapi nanti akan kita lihat tahapan-tahapan pelaksanaannya. Jadi kalau misalnya kita mulai dengan anak usia sekolah dulu, maka itu kira-kira akan ada 62 juta anak usia sekolah dari mulai PAUD sampai ke jenjang menengah. Kemudian juga nanti kalau cakupan ibu hamil itu akan secara keseluruhan juga. Hanya nanti pada akhirnya itu kita makanya melalui uji coba sudah dilakukan di beberapa tempat oleh tim Pak Presiden terpilih itu, dan nanti akan sekaligus itu dijadikan sebagai dasar ya untuk kita memulai terutama di daerah mana, kemudian di jenjang pendidikan yang mana gitu. Dan dengan begitu nanti akan sekaligus juga kita pertama mengukur kapasitas lembaga yang akan bisa melaksanakan itu,
dan juga ketersediaan anggaran. Nanti punya konsekuensi seterusnya selama 5 tahun pemerintahan. Dari sisi teknis, mekanisme penyalurannya sendiri seperti apa? Tadi kan ada tiap-tiap kelompok begitu, dari untuk kelompok anak-anak yang bersekolah begitu, cara pemilihan untuk sekolah mana yang akan mendapatkan program ini, kemudian juga dari sisi mungkin untuk teknis juga pemberian kepada ibu hamil, kepada balita sendiri juga akan seperti apa mekanismenya? Secara prinsipil begini, jadi target dan sasaran itu akan menyeluruh, akan semua. Jadi anak-anak usia sekolah pada kelompok jenjang tadi itu dan juga ibu hamil. Dan sekarang nanti akan menurut tahapan pelaksanaan, maka akan dimulai pada jenjang yang mana dulu gitu. Jadi kalau kami akan juga sangat menimbang dan merekomendasikan misalnya dimulai pendidikan anak usia dini atau kelompok umur 4 atau 6 tahun prasekolah itu. Karena mengapa ini penting? Ini sebagai fondasi yang kokoh untuk supaya menyiapkan anak-anak memasuki jenjang pendidikan formal, lebih siap menempuh pembelajaran ketika masuk SD atau madrasah ibtidaiyah. Dan kemudian juga diikuti nanti anak yang sudah masuk di sekolah dasar dan juga madrasah ibtidaiyah di semua kelas, mulai dari 1 sampai kelas 6 itu. Dan PAUD dan juga pendidikan dasar itu periode yang sangat penting, yang sangat kritikal untuk menyiapkan supaya tumbuh kembang anak makin bagus, kecerdasan kognitifnya terasah, kecakapan intelektualnya, inteligensianya itu akan makin tumbuh kembang oleh perbaikan gizi melalui program makan bergizi bagi anak sekolah ini. Nah itu kalau dikombinasi dengan program bantuan gizi juga untuk ibu hamil dan balita, itu akan makin kuat di periode umur yang di sini kita sebut sebagai golden age itu. Jadi periode emas tumbuh kembang anak itu. Oke, jadi harapannya memang tadi sekali lagi ya bisa untuk jangka panjang seperti apa bisa menurunkan angka stunting begitu ya Pak Amin. Nah tapi kemudian ketika kita melihat sekali lagi begitu ya kontribusi dari terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional dalam bidang pembangunan manusia yang telah disusun dalam RPJMN sendiri seperti apa begitu dengan adanya program makan siang bergizi gratis ini? Ya, pertama gini ada yang baru dari rencana pembangunan jangka panjang nasional ya 2025-2045 dan ini yang kita sebut sebagai impian Indonesia Emas yang kemudian nanti diturunkan menjadi RPJM nasional 2025-2029 persis periode pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Di situ ada indikator kunci dan sekaligus sasaran nasional yang nanti akan kita capai selama 5 tahun yang diukur melalui indeks modal manusia. Ini diadopsi dari pengukuran internasional, Human Capital Index. Di sini ada 3 komponen pembentuk indeks ini. Pertama dari sisi kesehatan. Anak-anak dipastikan nanti prevalensi stunting mengalami penurunan dan kita sudah melakukan program yang sangat masif pencegahan dan penurunan stunting ini. Yang kemudian nanti dipastikan juga karena stunting menjadi faktor penghalang bagi tumbuh kembang anak pada periode yang tadi saya sebut periode emas, periode paling kritis itu. Kemudian juga anak yang dipastikan punya kebertahanan hidup di bawah 5 tahun. Dan karena itu asupan gizi pada periode ini menjadi sangat penting. Jadi kita memberi penekanan dan juga pendekatan dalam penanganan stunting ini melalui 1000 hari pertama kehidupan. Dengan asupan gizi pada ibu hamil dan juga ibu menyusui dan balita di bawah 5 tahun itu akan sangat akan berkontribusi besar pada peningkatan modal manusia, Human Capital Index. Yang kedua dari sisi pendidikan itu rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah dan ini berkaitan erat dengan juga strategi jangka panjang yang nanti akan kita mulai wajib belajar 13 tahun. Jadi 1 tahun prasekolah. Jadi 1 tahun prasekolah yang itu artinya berada di PAUD, pendidikan usia dini, yang sebelum umur 7 tahun, periode masuk SD maupun madrasah ibtidaiyah. Dan juga ini ukuran kualitasnya. Jadi capaian hasil pembelajaran siswa. Jadi dengan perbaikan gizi pada periode kritikal tadi itu dan ketika anak masuk usia sekolah, maka diharapkan lebih siap menempuh pendidikan, lebih berkembang secara karena kesehatan mentalnya bagus, kesehatan fisiknya bagus, kecerdasan kognitifnya makin berkembang. Itu akan menyumbang banyak pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.